Terima kasih Kang Udin untuk materinya. Kita lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari peserta, Mbak Andrea. Ya, betul. Ya, ada beberapa pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya mengenai pelepasan hak dan juga perjanjian pengikatan jual beli. Mungkin di dalam praktek teman-teman juga mengalami kendala atau mungkin juga ada masalah, bisa di room chat dan juga nanti jika ada kesempatan bisa raise hand ya Mbak Andrea. Ya, betul. Ya. Coba pertanyaan yang pertama. Kita pertanyaan dulu ya Kang Udin. Enggak, silakan. Ya. 3 pertanyaan dulu ya Mbak Andrea. Boleh, silakan. Sebentar. Pertanyaan pertama, baiknya bagaimana dalam menghadapi permintaan bank atas pembuatan akte terkait pembuatan perjanjian kredit dan akte pengoperan hak dan penguasaan tanah, di mana tanah masih induk belum dipecah per kapling, yang dibeli hanya 1 kapling dari tanah induk, juga jika yang dibeli apartemen. Itu yang pertama ya. Sebentar. Yang kedua, apa nih Mbak Andrea yang kedua? Yang kedua, ini tadi ada, belum sempat saya share. Menurut pendapat dari Prof. Subekti yang disampaikan Prof. Udin tadi, salah satu PPJB itu dapat dilakukan karena memang dilakukan secara bertahap, begitu ya. Nah, pertanyaannya ini adalah, pada saat PPJB itu dilakukan secara bertahap, kapankah sebaiknya salinan dari akte PPJB itu bisa diserahkan? Karena khawatir kadang-kadang nanti belum selesai, ternyata langsung diproses balik nama bila salinannya langsung diserahkan. Kemudian, sebaiknya sertifikat yang diberikan sebagai objek dari peralihan PPJB tersebut, siapa yang menyimpan sepanjang PPJB tersebut belum lunas? Demikian tadi dari rekan kita nih. Kemudian ada juga, itu baru 2 ya? Halo? Ya, 2, betul. 2 ya. Ini tadi kalau nggak salah dari Kabupaten Tangerang. Izin bertanya, apakah sertifikat atas nama A, kemudian A hendak mengalihkan sebagian atau terpisah atas tanah tersebut, sehingga sertifikat tersebut menjadi atas nama A dan B? Apakah apabila kasus seperti ini, apakah kita bisa melakukan AJB-nya dengan A, menjual 50%-nya kepada B? Terima kasih. Agak bingung juga saya ini agak. Mungkin itu dulu, Kang Udin. Baik, atur nuhun. Jadi saya coba untuk menjawab ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, terkait dengan apartemen, memang kan bagaimana kemudian bisa membeli sebagian sertifikatnya kan nggak mungkin. Ya, apartemen itu kan satu kawasan gitu ya, ada 2 sertifikat kan, sertifikat induknya gitu ya, yang kemudian berdiri di atas apartemen tadi, dan kemudian sertifikat pertelaannya kan. Jadi bidang-bidang objeknya gitu ya, misalkan apartemen lantai 20 Blok A nomor 1 misalkan, atau lantai 20 nomor 1 misalkan gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud terkait dengan kita membuat akte di atasnya gitu ya, HMRS-nya kalau memang belum selesai kan dimungkinkan untuk dibuatkan PPJB-nya sebetulnya kan, dan itu peraturan Menteri PUPR kan kemudian mengcover hal tersebut gitu ya. Nah, baik dalam bentuk akte di bawah tangan atau surat di bawah tangan maupun dalam bentuk akte notaril gitu ya. Nah, terkait dengan jaminannya memang kembali lagi ke dalam konteks katakanlah Undang-Undang 4 tahun 96 kan menyebutkan terkait dengan yang disebut sebagai asas spesialitet gitu ya. Asas spesialitet itu adalah kalau misalkan objeknya sudah terdaftar. Terdaftar dalam konteks apa? Terdaftar dalam konteks sudah dalam bentuk sertifikat.
Ya artinya kalau kemudian banknya memberikan kredit atau memberikan pembiayaan, tetapi kemudian sertifikatnya belum selesai, kan memang ada juga yang seperti itu. Dan apakah kemudian bisa diikat dengan SKMHT? Tentu belum. Ya itu lain halnya kalau kemudian dalam konteks katakanlah gitu ya terkait dengan Perkab Nomor 2 tahun 2013 terkait dengan sebagian itu juga. Kalau dulu kan kita bisa membuat akte bahwa objeknya itu adalah sebagian dari hak GB nomor sekian, sebagian dari hak milik nomor sekian. Nah sekarang kalau misalkan kemudian dibeli dengan konteks jaminan tadi, jaminan bank gitu ya, dengan pembiayaan dari bank, ya sementara belum ada akte jual belinya kan memang kemudian belum bisa dibuatkan akte SKMHT-nya. Kalau terkait dengan pembuatan katakanlah gitu ya, pembuatan perjanjian kreditnya atau perjanjian utang piutang antara bank dengan debiturnya ya kan boleh-boleh saja. Tapi pengikatan jaminannya sejauh yang kemudian kita didasarkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 itu yang kemudian menjadi kendala sampai dengan saat ini gitu ya. Begitu itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kemudian yang kedua tadi yang kedua tuh kalau tidak salah yang mana ya Mbak Bu Andrea Mbak? Yang kedua itu terkait PPJB yang belum lunas ya. Oh oke, saya ingat. Jadi memang ini jadi persoalan ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya pernah menjadi saksi ahli juga di Denpasar gitu ya, di sana di kawasan Ubud sana. Nah terkait dengan apa? Terkait dengan PPJB sudah dibuat ya, dibuatnya itu tidak secara langsung, secara lunas gitu ya. Nah ada jeda waktu karena proses-proses terkait dengan dokumen-dokumen yang diurus ternyata belum selesai gitu ya, termasuk misalkan izin-izin yang terkait. Nah sertifikat kan disimpan di notaris gitu ya. Nah ternyata dibatalkan oleh salah satu pihak perjanjiannya itu gitu ya, perjanjian pengikatan jual belinya. Nah kan notaris tentu berpikir atau memikirkan bahwa ini sebetulnya belum selesai kan, belum lunas gitu ya, maka tidak mungkin bisa diambil lah gitu ya. Ternyata mohon maaf kita sebut sebagai nakal ya itunya pemohonnya, dia ajukan gugatan ke pengadilan dan kemudian karena tidak ada pemberitahuan kepada notaris gitu ya, kemudian dinyatakan bahwa harus diserahkan tuh si sertifikat kepada pemohon tadi gitu ya. Notaris kan kemudian tidak pernah diberitahukan terkait dengan isi putusan tadi. Jadi tetap memegang sertifikatnya. Akhirnya dilaporkan notarisnya itu dengan kasus penggelapan gitu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapa yang dalam kasus yang mana ya. Artinya yang ingin saya gambarkan bahwa memang jangan sekali-kali kita dalam tanda petik ya tanpa hak kemudian tanpa diatur sedemikian lebih tegas menyimpan sertifikat ya yang kemudian ternyata dalam tanda petik bisa berpotensi bermasalah. Artinya kita membackup diri sendiri dengan akte yang kita buat itu sepanjang kemudian ranah kewenangan dalam konteks aktenya itu ada di kita. Ya artinya kalau misalkan kemudian katakanlah gitu ya harganya 2 miliar, dibayarnya 500 juta gitu ya, disimpan di notaris dan kurang lebihnya pembuatan izin-izin yang terkait itu misalkan 1 tahun. Menurut saya itu tidak usah mau gitu ya. Ya mendingan mereka simpan sendiri di safe deposit mereka atas nama mereka berdua ya silakan, bukan kemudian melibatkan kepada notaris. Karena beberapa kejadian yang kemudian menimpa rekan kita adalah terkait dengan longgarnya poin-poin yang ada di dalam PPJB. Ya, ada beberapa rekan kita yang kemudian terlibat permasalahan ya, artinya di seluruh Indonesia ya, di beberapa tempat gitu ya, dalam hal menyimpan notaris. Artinya kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi gitu ya, sebetulnya kan kita bisa membuat katakanlah parameter-parameter terkait dengan batasan di mana kemudian proses pembayaran itu. Ya, makanya menurut saya ya terkait dengan isi klausula dalam pengikatan jual beli itu harus selalu mencantumkan klausula penghukuman. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita tidak membuat klausula penghukuman. Apa yang dimaksud dengan klausula penghukuman?
kalau usulan penghukuman itu adalah terkait dengan dikesampingkannya ketentuan 1266, 1267. Ya wis, kesampingkan aja 1266, 1267 gitu ya, bahwa kalau ada sengketa tidak usah ke pengadilan, cukup di aktesnya saja. Ya, bahwa kalau misalkan ya, ternyata pihak kedua tidak membayar pada tanggal sekian dengan toleransi sekian, maka perjanjian batal. Sehingga sertifikat seperti apa. Sudah, kalau ada klausula seperti itu aman. Tetapi kemudian jangan lupa bahwa kita mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata terkait dengan bahwa suatu pembatalan itu harus dengan putusan pengadilan. Begitu, yang kedua ya. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga ini tentang sertifikat itu atas nama A. Kemudian A hendak mengalihkan sebagian dan tidak terpisah. Oke, Jen. Ya, memang kembali lagi ke dalam konteks Perkaban nomor 8 tahun 2012 ini bahasanya banyak yang ke PPAT, nggak apa-apa ya, karena kita dalam diri kita ada dua jabatan ya. Nah, terkait dengan itu kita mempedomaninya sebetulnya adalah Perkaban 8 tahun 2012 gitu ya. Dimungkinkan nggak gitu ya? Kalau kita lihat dari perkaban tersebut tidak dimungkinkan. Ya, memang salah satunya itu, diantaranya juga terkait dengan misalkan ada ahli waris gitu ya. Ahli warisnya itu misalkan ada 4 orang ya. Pemegang hak atas tanah 4 orang, 1 orangnya itu meninggal gitu ya. Nah, dia sudah memberi wasiat ya 1 orang itu kepada siapa gitu ya. Dan mengatakan bahwa tanah itu punya dia atau bidang tanah itu kan sebetulnya yang meninggal itu hanya punya 1/4 bagian kan, tidak bisa kemudian dibalik nama kepada yang penerima wasiatnya, penerima hibah wasiat. Nah itu juga problem juga, tidak bisa dilakukan proses pembuatan. Padahal sebetulnya kan 112 PMNA 397 kan disebutkan bahwa yang namanya hibah wasiat itu harus dibuat langsung dengan akte hibah pada saat si pemberi hibah wasiatnya sudah meninggal dunia. Nah, hampir sama dengan keadaan ini. Ya dalam konteks pembelian hak atas tanah misalkan gitu ya, dan kemudian pembelinya itu 2 orang, ya dalam Perkaban 8 2012 kan tidak mungkin disebutkan bagian-bagiannya. Misalkan si A dia punya 75%, si B 25% kan nggak bisa. Yang bisa disebutkan bagian-bagiannya adalah hanya berdasarkan pewarisan kan. Ya, ruangnya itu tidak ada, jadi hampir sama dengan yang tadi katakanlah gitu ya, kemudian akan ditambah sertifikat atas nama A dan B akan ditambahkan 1 orang lagi menjadi nama C gitu ya, A B, sehingga nantinya akan menjadi A B C, nggak bisa langsung, harus melalui putaran-putaran gitu ya, ke mana dulu baru kemudian dilanjut ke yang berikutnya. Begitu, Pak. Baik. Kita lanjutkan mungkin raise hand kali ya Mbak Andrea ya. Oh boleh, silakan. Ini ada Ibu Siti Khadijah sampai bertanya 2 kali nih. Ayo Bu Siti Khadijah, monitor nggak? Mungkin bisa ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Kita ngambil 2 orang dulu ya untuk raise hand. Oh, ada peserta jauh nih. Ini Mbak Ratna Papua ya. Halo Mbak Ratna. Di mute dulu, ini masih unmute ya suaranya Mbak Ratna. Dibuka ya, boleh dibuka dulu Mbak. Ini Papua Rasa Tangsel, ini mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh banget. Maaf, saya di kamar karena lagi istirahat. Kurang sehat. Tapi karena Kang Udin lagi ngajar, jadi saya harus belajar walaupun lagi kurang sehat. Cepat sehat, Mbak. Iya. Kang Udin, saya mau bertanya, Kang. Ini ada tanah negara, ada tanah ulayat. Kebetulan karena di Papua itu kan banyak banget tanah ulayat ya. Nah, jadi tanah-tanah ulayat itu kebetulan ada program kerja dari
Kemen Info Bakti ya, Kemeninfo. Nah, itu tanah-tanah ulayat itu diberikan kepada Pemda dalam arti dihibahkan. Memang kalau karena di situ tidak ada PPAT, karena itu tanah-tanahnya itu semuanya rata-rata masih di pedalaman-pedalaman yang camatnya sendiri pun belum sebagai PPATS. Nah, memang dimungkinkan untuk dibuat akte pelepasan hak ya, Kang Udin, seperti tadi yang disampaikan. Nah, apakah itu bisa dibuat memang akte pelepasan hak di hadapan camat, tetapi karena di pedalaman itu susah banget, jauh, karena untuk ke kantor distrik atau kantor camat itu juga butuh waktu dan perjalanan yang sangat amat jauh. Nah, apakah dengan akte pelepasan yang dibuat sendiri oleh adat dan langsung diberikan kepada Pemda untuk digunakan oleh Pemda, apakah tanah dengan surat seperti itu bisa dijadikan alas hak untuk Pemda mengajukan permohonannya kepada BPN, Kang Udin? Ataukah kalau kita mau berbicara nih, Kang Udin, misalnya agar kita sebagai notaris juga bisa dapat rezeki dari situ, misalnya ya, apakah pemilik tanah adat tersebut kemudian memberikan kuasa kepada salah satu pihak untuk membuat akta penyerahan haknya melalui notaris, Kang? Itu aja sih pertanyaannya, mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau mau satu lagi? Langsung aja ya, langsung aja. Langsung biar ya, karena tadi panjang, takut lupa. Langsung. Baik, Mbak Ratna, hatur nuhun, sehat selalu ya Mbak. Jadi pertama tentu dalam konteks hak atas tanah tadi gitu ya, kan ada beberapa klasifikasi. Nah, tanah adat itu sebetulnya dalam tanda petik masuk sebagai tanah negara gitu ya, tapi kemudian perlakuannya yang berbeda gitu ya. Betul. Artinya si tanah adat tadi, memang saya juga di Papua ini lagi memberikan semacam legal opinion terkait dengan satu PT yang sudah diberikan hak pengelolaannya gitu ya, tapi kemudian ternyata ada klaim dari tempat lain, ada klaim dari suku lain lah gitu ya, yang mengatakan bahwa kami belum dapat nih, baru suku yang sebelah sana yang dapat gitu. Berarti kan di situ disebutkan memang batasan terkait dengan tanah ulayat di Papua itu agak sedikit berbeda dengan daerah lain ya, Mbak Ratna ya. Iya, iya. Nah, tentu sesuai dengan pertanyaan Mbak Ratna tadi, memang kalau sudah dibuatkan pelepasan hak oleh kepala sukunya di hadapan Pak Camat, di hadapan kepala desa misalkan di sana gitu ya, itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan proses permohonannya ke BPN gitu ya, dalam bentuk hak pakai tentu ya, misalkan atas nama pemerintah Kabupaten X lah gitu ya di sana. Iya. Nah, tentu itu dengan didasarkan oleh dokumen-dokumen yang memadai, artinya apakah kemudian itu adalah tanah ulayat, berarti kan harus ada keterangan juga dari kepala desa, dari camat bahwa itu adalah tanah ulayat. Kemudian siapa yang bertindak dalam konteks tanah ulayat tadi adalah kepala adatnya, kepala sukunya misalkan gitu ya. Itu juga harus menjadi rujukan gitu ya. Artinya kalau misalkan tadi Mbak Ratna menanyakan apakah boleh kepala suku misalkan gitu ya memberi kuasa kepada siapa yang ditunjuk oleh kepala suku tadi untuk datang ke camat dan kemudian di hadapan notaris membuat kuasanya, itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi koridor dalam konteks pembuatan akte-akte SPH atau keterangan terkait dengan melepaskan hak ulayat tadi, sepanjang kemudian undang-undang terkait dengan pokok agraria, undang-undang 5 tahun 60 kemudian dipakai, ya tidak ada masalah, Mbak Ratna. Jadi memang dalam beberapa kesempatan misalkan dalam konteks di sini di Jawa juga gitu ya, tidak mesti harus yang
kemudian Pak bupatinya atau Pak wali kotanya gitu ya, biasanya juga dimungkinkan katakanlah kadisnya dan seterusnya. Dan demikian juga dengan katakanlah yang melepaskan gitu ya. Sepanjang kemudian yang melepaskan itu punya kewenangan untuk bertindak dan kemudian dia tidak bisa bertindak langsung di hadapan Pak Camat misalkan, dan kebetulan dia dekat ke notaris untuk dibuatkan akte kuasa untuk menghadapnya atau kuasa untuk melakukan pelepasannya, hemat saya menurut yang penting adalah kepentingan terkait dengan proses pembuatan aktenya terpenuhi, menurut saya tidak ada masalah, Mbak. Dan itu sudah terbukti dari beberapa hal yang beberapa kasus yang kemudian terjadi. Demikian, Mbak Ratna. Iya, makasih Kang. Kasih Kang. Ya. Ada 3 orang lagi untuk raise hand. Enggak. Kita satu persatu dulu ya. Ibu Siti Khadijah dari kiri aku lihat ya. Dibuka ininya Bu, suaranya. Mbak Siti. Mbak Titi silakan. Nah. Ya. Oh, dibuka dulu mute-nya, Mbak. Coba. Suaranya belum dibuka, Mbak. Iya. Ya. Oke. Pak Udin mau tanya Pak, ini ada 2 hal yang saya mau tanya Pak Udin. Yang pertama, dalam peralihan hak kepada badan hukum kan itu menggunakan SPH ya Pak untuk masyarakat yang dari masyarakat berupa GIRE, AJB, SHM dan sebagainya. Nah kalau dari HGB boleh menggunakan langsung AJB atau enggak Pak? Itu yang satu. Yang kedua, kalau di dalam AJB kan ada perjanjian pengikatan jual beli. Nah kalau dalam hal pelepasan hak adakah yang namanya akte perjanjian pengikatan pelepasan hak itu Pak? Terima kasih. Baik Mbak. Jadi pertama terkait dengan apakah kalau saya langsung ya Bu moderator ya Mbak. Silakan. Baik Mbak Siti Khadijah. Jadi pertama terkait dengan HGB gitu ya, apakah bisa diturunkan, misalkan akan dibeli oleh badan hukum ya, apakah bisa diturunkan menjadi katakanlah hak yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi dari misalkan hak milik turunkan menjadi HGB gitu ya, boleh saja. Tidak ada masalah. Jadi tadi kan di dalam ketentuan pasal 114 misalkan kebetulan itu adalah untuk perumahan misalkan gitu ya. Kan dimungkinkan kemudian dibuatkan akte peralihan ya. Oleh pejabat yang berwenang, artinya PPAT berarti kan. Tapi kemudian dalam ketentuan 114 itu sendiri kan menyebutkan bahwa peralihan itu bisa dibuat atau akte jual beli berarti ya bisa dibuat manakala persyaratan untuk itu sudah ada. Ya artinya kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada izin lokasi berarti kan. Nah sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja kan izin pemanfaatan ruang IPR kan gitu ya, izin penggunaan ruangnya. Kalau itu sudah ada dibuat akte jual beli tidak masalah. Nah hanya problemnya itu atau bukan problem ya, hanya mungkin harus diperhatikan juga terkait dengan apakah dengan pembuatan akte jual beli itu biayanya lebih kecil atau lebih besar. Gitu ya, karena kalau misalkan dengan pelepasan hak juga kan boleh-boleh saja, bisa juga gitu ya. Biasanya kita berpikir atau developer atau pengembang itu berpikir terkait dengan lebih ringan pakai akte jual beli kah atau lebih ringan pakai pelepasan hak kah gitu. Itu yang juga harus diperhatikan. Nah kemudian juga tadi satu lagi apa Mbak Siti? Satu lagi apa tadi yang satu suaranya lagi? Belum dibuka. Pengikatan pelepasan ya. Oh, iya. Nah, apakah dimungkinkan kita selaku notaris untuk membuat akte pengikatan pelepasan hak? Nah, memang dalam beberapa praktik gitu ya, ada rekan yang sudah membuat akte pelepasan hak tadi, pengikatan pelepasan hak ya. Apakah kantor pertanahan atau BPN menerima? Ya, sebetulnya ya tidak ada persoalan gitu ya, karena itu kan pengikatan itu adalah kalau misalkan memang belum terpenuhi. Hanya kalau belum terpenuhinya adalah hal-hal yang esensial itu yang tidak kita sarankan. Misalkan apa yang belum esensial, artinya misalkan yang melepaskan itu adalah ada 4 orang misalkan gitu ya. Ternyata sebetulnya dia adalah sebagian dari ahli waris. Tapi belum ada surat keterangan warisnya, itu yang tidak bisa kemudian kita buat akte pengikatan pelepasan hak
dengan alasan misalkan bahwa keterangan warisnya belum ada gitu. Itu tidak memungkinkan karena hal yang sangat esensial ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan katakanlah ganti ruginya belum dilunasi secara sempurna, menurut saya, hemat saya itu tidak ada masalah sepanjang kemudian dari sisi subjeknya memang terpenuhi, dari sisi objeknya memang terpenuhi. Demikian Mbak Siti. Oke. Kang Udin. Masih ada 2 yang raise hand, Mbak Andrea. Monggo. Ya, Mbak Mbak ini Desi dulu ya. Indrasari, ya. Mbak Desi Indrasari ya. Santi. Indra Santi, sorry salah nama Mbak. Mbak Desi dibuka dulu Mbak. Oke. Nanti ya setelah Mbak Desi lanjut Ibu Suryani ya. Ibu Suryani mohon standby. Ya, terima Ya, kasih silakan. Mbak. Ya, terima kasih Mbak Reni. Selamat siang Kang Udin. Siang Mbak, monggo. Ya, Kang Udin, saya mau tanya ini, Kang. Jadi kami ada PPJB dengan termin ya, Kang ya. Nah, tapi si pihak penjual itu inginnya ada kuasa jual gitu dengan alasan khawatir misalnya salah satu dari pemiliknya nanti ada yang berpulang atau segala macam lah ya. Nah, apakah dimungkinkan Kang PPJB dengan kuasa jual untuk yang sifatnya pembayarannya masih dengan termin? Kalaupun misalnya dimungkinkan, bagaimana caranya supaya kepentingan dari si penjual itu terpenuhi gitu Kang, supaya jangan sampai nanti belum dilunasi kemudian dia bisa menjual tanah tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Kang, di dalam termin itu kan biasanya kita dulu-dulu suka mencantumkan tanggal gitu ya Kang ya. Pembayaran pertama tanggal berapa, kedua ke berapa, ketiga berapa. Nah, ini karena situasi pandemi jadi agak sulit gitu kan Kang, karena dalam kasus saya itu kenapa dia pakai PPJB termin itu karena harus turun waris dulu, kemudian karena pembeliannya hanya sebagian berarti harus pecah dulu, kemudian setelah itu baru bisa terjadi jual beli kan gitu. Nah, kalau kita cantumkan terminnya itu berdasarkan proses tersebut, misalnya pembayaran pertama pada saat PPJB, pembayaran kedua saat turun waris, ketiga saat setelah pemecahan, misalnya seperti itu bagaimana baiknya gitu mencantumkannya di dalam klausulnya, karena kalau dicantumkan tanggal khawatir mulur gitu, karena kan situasi BPN pada saat ini kan agak sulit diprediksi gitu ya kapan bisa selesainya. Itu aja sih Kang, terima kasih banyak. Baik, langsung ya Mbak Dani ya, Mbak. Ya, silakan. Mbak, biar nggak lupa ya, Mbak Desi. Jadi pertama terkait dengan penggunaan kuasa untuk menjual dalam konteks PPJB bertahap gitu ya, atau bertermin gitu ya. Memang itu ada potensi persoalan ya, kalau kemudian belum dibuat atau belum lunas, tapi kemudian sudah ada kuasa untuk menjual. Kenapa saya sebut ada persoalan atau dimungkinkan ada potensi persoalan gitu ya, didasarkan oleh fakta ada kejadian lah ya, kejadian yang menimpa rekan kita gitu ya, ada PPJB kemudian kuasa jualnya itu PPJB-nya belum lunas sih, belum 100% lunas gitu ya, tapi kuasa jualnya karena sudah ditandatangani di hadapan notaris kita, kan udah pasti kita tidak akan mengizinkan dong akte kuasa jualnya itu diambil kan. Nah, dengan berbagai cara meminta bantuan rekan pengacara gitu ya untuk ini kan udah dibuat aktenya, ada kewajiban notaris itu mengeluarkan salinan, gitu ya. Akhirnya dipaksa-paksa gitu ya. Jadilah persoalan lah gitu intinya gitu ya. Nah, artinya tentu kalau ada surat kuasa untuk menjual atau kuasa untuk menjual itu menjadi pintu masuk atau celah buat rekan pengacara untuk masuk ke dalam hal yang katakanlah menurut kita sebetulnya itu bukan ranahnya mereka gitu ya. Artinya menurut saya sih saya sarankan yang termin itu tidak usah disebutkan adanya kuasa untuk menjual, Mbak, agar keamanan dari sudut kita tetap terjamin. Karena kalau misalkan urusan adalah hanya PPJB dan kemudian belum dibayar, itu sebetulnya tidak ada persoalan gitu ya, terkait dengan isi akte PPJB-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan akte PPJB-nya kita sebutkan hanya didasarkan oleh proses balik nama, proses pemecahan dan seterusnya gitu ya, tidak disebutkan waktu ya. Nah, sebetulnya kalau kemudian kita lemparkan ke BPN itu malah lebih bagus lagi. Artinya yang penting kan
Manakala kita menyebutkan bahwa proses pemecahannya belum selesai atau akan selesai setelah pemecahan selesai gitu ya, itu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang memadai terkait dengan proses itu memang sudah dijalankan. Kalau kemudian itu didasarkan oleh katakanlah pemecahan yang dikerjakan oleh kita gitu loh, kita yang kemudian membantu proses mereka terkait dengan pemecahan. Artinya jangan sampai kemudian kita menyebutkan pemecahannya sedang dijalankan, tapi kemudian ternyata si berkasnya belum masuk gitu loh Mbak. Okay. Nah, oleh karenanya tanda terima berkas yang kemudian kita masukkan ke BPN sebagai landasan dalam konteks berkas kita kalau terjadi persoalan. Artinya kan terkait dengan syarat tadi gitu ya, memang diharuskan sebetulnya adanya kepastian hukum. Tapi kepastian hukum yang dimaksud dalam konteks PPJB yang kita buat itu tentu didasarkan oleh produk yang memang kemudian sedang dilaksanakan di kantor pertanahan. Demikian Mbak Desi. Yeah. Jadi satu terkait dengan kuasa jual, kalau saya sih tidak sependapat gitu ya kalau itu ditambahkan kuasa jual karena ada potensi persoalan. Yang kedua adalah terkait dengan tidak ada tanggal, boleh saja kalau misalkan kemudian didasarkan oleh alat-alat bukti yang kemudian memadai dalam konteks proses yang dilakukan di instansi terkait. Boleh sedikit Kang Udin? Ya. Kalau misalnya ini untuk menjembatani kepentingan dua pihak aja ya Kang Udin ya, apakah dimungkinkan misalnya kita sebut di dalam PPJB-nya gitu bahwa sertifikat tersebut itu adalah milik pemilik dan diserahkan kepada notaris pada saat PPJB selama proses berlangsung dan hanya bisa diserahkan kepada pembeli setelah ada konfirmasi tertulis dari penjual gitu Pak? Ya boleh aja, yang tadi saya bilang di pertanyaan sebelumnya terkait dengan klausula penghukuman itu boleh dicantumkan, jadi supaya membackup kita gitu loh. Iya, jadi bisa seperti itu juga ya Kang. Terus kalau untuk yang termin itu boleh tidak memakai tanggal tapi didasarkan kepada selesainya step-step pekerjaan, tapi harus didukung dengan tambahan sesuai dengan adanya bukti apa gitu ya Kang. Betul, tanda terima kan sekarang semuanya online ya, tanda terima itu juga bisa kita pergunakan dalam konteks proses kita di kantor pertanahan atau di instansi terkait. Oke. Makasih banyak Kang Udin. Baik, selanjutnya dari rekan Suryani. Ibu Suryani. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengadakan webinar ini dan kepada Prof. Udin juga. Amin. Prof, ini tadi kebetulan nih saya ada problem yang seperti yang Prof ceritakan tadi, yaitu saya ada klien, sebetulnya dia udah PPJB di saya, itu dalam sertifikat itu ada 5 orang, namanya salah satu ibunya meninggal. Jadi karena ibunya meninggal kan balik nama ke atas nama 4 orang, ya kan? Nah, jadi PPJB itu dalam rangka untuk balik nama ke 4 orang, ya kan? Nah, ternyata setelah balik nama ke atas nama ibunya selesai mau dilakukan akta jual-beli, yang satu meninggal, yang saudaranya, karena COVID sekarang kan memang rentan Prof. Jadi yang saudaranya yang satu meninggal. Nah, ternyata saudaranya yang satu ini punya dia bikin hibah wasiat. Apabila tanah yang rumah yang atas nama bersaudara 4 orang ini, karena ini sebetulnya ini warisan dari kakaknya juga, kakaknya nggak punya anak, nggak punya suami, jadi warisan juga nih. Apabila belum terjual, maka bagian yang 1/4 yang dia punya diwasiatkan kepada salah satu anaknya. Nah, ini ada surat wasiat, ada akta wasiatnya. Terus karena dia udah meninggal, saya bikinkan keterangan waris juga karena dia keturunan, ya kan. Di dalam surat wasiat itu kan kita udah bacakan juga, maksudnya kita masukkan semua klausul mengenai wasiat dan di bawahnya juga kita tutup bahwa para wali waris menyetujui dilaksanakan wasiat tersebut. Nah, berdasarkan hal-hal itu saya udah kasih ke BPN semua untuk balik nama ke atas nama. Jadi yang 4 itu, yang 1 berarti balik namanya ke yang yang hibah wasiat tadi kan.
karena saya diskusi juga dengan salah satu dari anak Pak Win juga di Jakarta, katanya kalau di Jakarta boleh, udah bisa itu gitu. Nah, kok dilala di BPN Tangsel nggak bisa Pak gitu. Jadi ya harus dibikinkan akta hibah. Dia saya bilang, ini gimana saya mau bikinkan akta hibah? Ini kan cuma seperempat bagian, nggak keseluruhannya gitu. Jadi yang meninggal itu kan cuma 1 dari 4 orang itu. Nah sampai sekarang nih belum ada jalan keluarnya nih Pak. Nah, Prof Udin gimana nih jalan keluarnya? Itu satu. Yang kedua, menyambung tadi mengenai PPJB. Nah, dalam hal kita PPJB bertahap, misalnya taruhlah 12 bulan. Nah, ini ada pendapat teman-teman yang bilang bahwa kita nggak masalah nggak bayar pajak dulu bertahap, karena dikhawatirkan di tengah jalan istilahnya macet gitu. Nah, ada indikasi pajak yang udah masuk tersebut bagaimana. Nah, jadi ini gimana nih? Padahal ada undang-undang menyatakan per termen kita harus bayar untuk pajak penjualnya gitu. Nah itu Pak. Jadi 2 pertanyaan saya, mohon maaf Pak. Terima kasih. Baik. Saya langsung ya Mbak Andrea ya, Mbak ini ya. Langsung silakan. Ya, Mbak Suryani. Jadi memang kalau bicara wasiat gitu ya, yang isinya adalah benda atau hibah wasiat gitu ya, itu harus dilanjutkan dengan yang namanya akte hibah. Siapa yang melaksanakan hibah itu tentu adalah pemberi si pelaksana wasiat yang mewakili kepentingan dalam konteks wasiat tersebut gitu ya, dan kemudian si penerima wasiat ya, atau penerima hibah wasiat tadi. Nah, tapi tentu juga itu kan situasional, artinya 112 itu 112 PMNA 397 itu kan tidak dalam konteks yang harus dilaksanakan ansih seperti itu gitu. Makanya kan terkait dengan ketentuan 112 ini ada beberapa ketentuan kan. Ya, saya bacakan ya, coba saya ini kan. Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka jika hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan bla bla bla. Sudah tertentu kan? Nah, artinya berarti kan satu kesatuan gitu loh. Tapi kalau misalkan belum tertentu, berarti kan hanya tadi sebagian gitu. Kalau yang tadi digambarkan Mbak Suryani itu kan dari 4 orang ahli waris, 1 orangnya dari 4 orang yang terdaftar dalam sertifikat, 1 orangnya meninggal dunia gitu ya. Berarti kan bagian dari yang 1/4 bagian kan tidak mungkin dibuatkan akte hibahnya untuk 1/4 bagian gitu loh. Nah itu perlu katakanlah improvisasi menurut saya gitu ya. Artinya sebetulnya kan ini hanya masalah terkait dengan proses balik nama atas objek dimaksud. Ya, jadi yang 1/4 bagian tadi harusnya dibalik nama kepada penerima hibah wasiat kan. Nah, makanya 112 itu harus dihubungkan dengan 111 gitu loh, Mbak. Ya, jadi nanti harus katakanlah kalau misalkan itu ada permintaan atau ada disposisi dari kepala kantor atau dari kantor pertanahan setempat, menurut saya Mbak harus buat surat resmi bahwa ini didasarkan oleh pasal 112 Junto 111. Jadi bukan hanya ke 112 doang gitu, karena di dalam 111 ini kan disebutkan bagaimana kemudian membalik nama sertifikat yang kemudian didasarkan oleh wasiat. Kan jelas, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris. Ya menurut saya itu sudah cukup gitu ya. Artinya jangan istilahnya itu dipaksakan 112 itu sebagai sesuatu yang harus dipaksakan gitu ya. Padahal dalam konteks hibah wasiatnya misalkan disebutkan adalah bagian bukan keseluruhan. Karena kan bagian saya dalam sertifikat nomor sekian itu kan hampir sama dengan seperti itu. Kalau bagiannya adalah 1/2 atau setengah kan bagian setengah yang lain kan nggak mungkin kemudian bisa dipaksakan untuk kemudian mengikuti isi akte hibahnya. Lagian di dalam akte hibah itu kan tidak bisa disebutkan saya menghibahkan setengah bagian dalam sertifikat HGB nomor sekian, kan nggak mungkin. Kalau menurut saya itu jalan keluarnya tetap harus disebutkan
ketentuan pasal 112 poin poin B gitu ya, dan kemudian ayat 1 poin B, dan kemudian juga ketentuan di dalam pasal 111 ayat 1 poin C. Gitu Mbak Suryani, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah terkait dengan PPh. PPh itu kan sesuatu yang bersifat dwingen re, artinya bersifat memaksa gitu ya. Artinya kalau misalkan memang kemudian tidak dibayarkan pajaknya, potensinya kan ke arah sanksi gitu ya. Baik sanksi administratif maupun sanksi yang lain. Menurut saya sih memang harus gitu ya. Jadi kalau enggak ya hanya bicara tentang kebijakan ya, KPP-nya apakah mau ngikuti atau enggak ketentuan kita gitu ya. Begitu, nanti diomelin sama Bu Andrea kalau nggak bayar duluan. Gitu Mas Suryani. Baik, Mbak Reni, sepertinya Ya. di room chat masih banyak Di nih. room chat, iya. Boleh ya, saya baca. Ini ada boleh. Mbak Adelia yang dari tulisan pertama beliau tadi, dari jam 10. Selamat pagi Pak Udin, izin bertanya. Ada sebuah sertifikat hak milik dan ada bangunan yang dimiliki oleh seorang WNI dengan cara jual beli dalam perkawinan dengan suaminya yang seorang WNA, tapi tanpa adanya perjanjian kawin di antara mereka. Dan tanah itu dibeli setelah tahun kelima perkawinan mereka. Bagaimana status tanah ini dan proses jual beli tersebut? Apakah sah menurut hukum? Mengingat ada aturan UU-PA tentang syarat pemilikan tanah hak milik. Apabila tanah itu akan dijual kepada WNI, apakah dimungkinkan untuk saat ini? Demikian. Satu atau mau dua nih? Boleh. Tapi nanti untuk yang ini aja ya, mohon maaf rekan-rekan untuk pertanyaan yang karena ini kan kita lebih ke PPJB juga pelepasan hak. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar materi, mohon maaf ya. Kita mungkin tidak akan membahas gitu. Karena pembahasan sesuai dengan materi. Satu lagi nih Kang Udin. Silakan. Terkait tentang akta pelepasan hak. Bagaimana untuk tanah yang ada di luar wilayah kerja kita? Apakah diperkenankan kita membuat aktanya, contoh Notaris Tangerang Selatan, tapi akta yang akan dilepaskan itu ada di Sukabumi dan Bogor, Depok dan lain sebagainya. Demikian, Prof. Baik, langsung ke yang pertama ya. Yep. Tadi ada akte jual beli dibeli pada saat mereka menikah gitu ya. Sementara atas nama istrinya adalah WNI. Suaminya adalah WNA. Tentu kalau kita bicara ketentuan 21 ayat 3 UU-PA kan sudah sangat jelas gitu ya, bahwa tanahnya menjadi tanah negara gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah akte jual belinya adalah sah, kalau akte jual beli tentu sah, tapi status hak atas tanahnya yang kemudian bermasalah kan gitu ya. Nah, kembali lagi ke dalam konteks bahwa tanah itu adalah menjadi tanah negara. Walaupun kalau kita melihat ke dalam beberapa keadaan atau kejadian di kantor pertanahan gitu ya, kadang-kadang kan pada saat kita membuat akte jual beli tidak pernah ditanyakan suaminya apakah boleh atau bukan, suaminya WNA atau bukan kan gitu ya, karena hanya didasarkan oleh KTP sama kakaknya kebetulan nama suaminya belum ada gitu ya. Tapi kalau bicara tentang ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 UU-PA ya, pasal 21 ayat 3 kan sudah sangat jelas gitu ya. Nah, terkait dengan jalan apa yang bisa dilakukan, ya menurut saya tentu kalau memang kemudian bisa dilakukan adalah membuat perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Artinya kemudian nanti mendeklarasikan bahwa objek hak atas tanah ini memang benar-benar punya dia, ya tentu setelah kemudian perjanjian perkawinannya itu dilakukan pendaftarannya di kantor pencatat perkawinan, artinya apakah dicatat di dalam buku nikah atau kemudian minta penetapan di pengadilan terkait dengan objek hak atas tanah tersebut merupakan hanya punya dia sendiri dan tidak merupakan bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Itu jalan keluar ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah apakah pelepasan hak atas tanah bisa dibuat di luar wilayah jabatan atau objeknya di luar wilayah jabatan kita selaku notaris. Nah kita kemudian kembali ke ketentuan pasal 131 PP 24 tahun
Permenan nomor 3 tahun 97 ya. Di mana di situ tidak disebutkan wilayah jabatan terkait dengan notaris yang membuatnya. Ya, yang penting berarti kan datang ke hadapan kita notaris di sini, misalkan di Tangsel gitu ya. Tapi kemudian objeknya adalah di katakanlah Depok gitu ya, atau di Bogor. Menurut saya tidak ada persoalan ya, sepanjang kemudian konteks pelaksanaan jabatan di wilayah tersebut gitu ya, kemudian dilakukan dengan baik ya. Hanya persoalannya gitu ya, kenapa kemudian kantor BPN ya, Kanwil dan seterusnya itu menginginkan agar kemudian pembuatan aktenya itu dibuat oleh PPAT di wilayah satu provinsi tersebut ya, karena agar lebih memudah mengidentifikasi bahwa notaris tersebut adalah merupakan notaris yang katakanlah benar gitu ya. Tapi kalau dalam konteks pembuatan aktenya menurut saya tidak ada persoalan. Tapi kalau kemudian terkait dengan praktik di lapangan gitu ya, saya berbicara dengan teman-teman di Kanwil Banten misalkan, mereka mengharapkan agar kemudian pembuatan akte terkait dengan pelepasan hak itu adalah dilakukan oleh PPAT yang notaris yang ada di wilayah Provinsi Banten ya, supaya lebih memudahkan dalam konteks administratif. Demikian. Baik Mbak Reni. Kita lanjut lagi. Ya. Mbak Reni atau aku mau baca? Boleh Mbak Andrea. Oke. Ini dari Mbak Titi Sulistiowati. Proses apa yang harus dilakukan dan akte apa yang dibuat apabila SHGB telah berakhir jangka waktunya, misalnya sudah lewat dari 3 tahun dan pemiliknya pun sudah meninggal dunia. Saat ini ahli waris dan pemiliknya akan menjual. Apakah ahli warisnya mempunyai hak prioritas? Nah, ini kita masuk dalam hak prioritas, Prof. Baik, jadi sebagaimana tadi saya sebutkan gitu ya, terkait dengan HGB yang sudah berakhir tadi gitu ya, sebetulnya regulasinya dapat kita lihat ya di dalam PP 18 tahun 2021. Nah sebelumnya juga kan dalam konteks peraturan-peraturan terdahulu gitu ya yang 79 itu juga sudah disebutkan gitu ya. Nah terkait dengan pemegang hak atas tanahnya sudah meninggal dunia, tentu yang tadi saya sampaikan adalah terkait dengan hak keperdataan. Ya hak keperdataan itulah yang kemudian menjadi titik taut yang cukup penting untuk kemudian kita menilai apakah memang dia ada hubungannya dengan objek hak atas tanah tadi. Ya tadi disebutkan sudah ada keterangan warisnya gitu ya, dan kemudian juga para ahli waris katakanlah menguasai tanah tersebut, itu merupakan salah satu syarat yang kemudian ditentukan di dalam PP 18 tahun 2021 terkait dengan bagaimana hak prioritas itu dilakukan atau didapat gitu ya. Nah terkait dengan bagaimana caranya agar kemudian bisa dilakukan proses berikutnya, kalau misalkan memang mau dijual ya para ahli warisnya tinggal membuat akte pelepasan hak kepada pelepasan hak prioritas ya kepada calon pembelinya gitu ya, yang kemudian dilanjutkan dengan calon pembeli memohonkan haknya ke kantor pertanahan setempat, yang kemudian kantor pertanahan setempat akan memproses permohonan tersebut didasarkan oleh akte pelepasan hak prioritas tadi. Jadi akte pelepasan hak prioritas itu merupakan salah satu instrumen dalam konteks permohonan hak oleh si penerima pelepasan hak tadi. Jadi menurut saya itu tidak terlalu sulit ya, atau katakanlah kita sebut sebagai sangat simpel. Yang paling penting adalah tadi, kalau misalkan memang kemudian objeknya itu dikuasai, ya kita bisa minta keterangan dari kepala desa atau kantor kelurahan bahwa memang orang-orangnya memang tinggal di situ atau kemudian menguasai secara fisik gitu ya, dan kemudian tidak ada pihak lain yang keberatan dengan objek yang dimaksud. Demikian, Mbak. Baik. Bang Reni. Ya, ini ya. Ibu Diah mau bertanya juga, Kang Udin. Enggak. Bu Adis, silakan. Terima kasih, Mbak Reni. Ya. Kang Udin, mau balik lagi ke PPJB, mau bertanya. Apakah boleh kita membuat PPJB bila ada beberapa masalah atas objek tanah seperti sedang dalam sengketa atau masalah lain, dengan catatan di dalam premis kita sebutkan bahwa para pihak sama-sama mengetahui kalau memang terdapat masalah dalam tanah tersebut dan mereka menerima kondisinya.
atau ada cara lain yang bisa kita kerjakan, akta apa yang bisa kita kerjakan untuk membuat kita aman? Terima kasih, Kang Udin. Baik, Bu Ketua. Jadi pertama kembali lagi ke dalam konteks bahwa PPJB itu merupakan akte notaris kan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita membuat akte notaris itu tentu didasarkan oleh syarat formal dan syarat material kan gitu ya. Syarat formal yang tadi saya sebutkan sebetulnya salah satunya adalah bahwa objek yang dibuat gitu ya, atau objek yang terkait dengan PPJB itu dibuat adalah tidak dalam keadaan sengketa kan gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita mendasarkan itu? Padahal kemudian dalam UJN kan kita tidak mesti harus melakukan pengecekan. Tapi kalau kita bicara tentang UJN dengan sangat jelas disebutkan bahwa notaris harus membuat akte didasarkan oleh prinsip kehati-hatian. Ya, prinsip kehati-hatian, kemudian juga bersikap amanah dan seterusnya ya. Tentu hal-hal yang sangat normatif dalam UJN itu disebutkan, terutama terkait dengan kewajiban notaris ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Adis tadi, bahwa mereka sebetulnya sudah mengetahui, sudah memahami gitu ya, bahwa konteks PPJB-nya itu adalah objeknya sedang dalam proses perkara misalkan gitu ya. Nah, menurut saya terkait dengan hal tersebut kita kembalikan lagi ke dalam konteks bahwa kita itu tidak bisa asal menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik. Walaupun kemudian mereka tahu gitu ya bahwa ada potensi di situ. Nah, artinya berarti kan notaris harus menghindari itu. Nah, tetapi tentu bukan berarti kemudian notaris wajib untuk menolak gitu ya terkait dengan pembuatan akte seperti itu. Hanya yang dibuat tentu bukan dalam core pengikatan jual beli. Ya, apakah kemudian kita buat namanya perjanjian ya, tetapi isinya sebetulnya tidak dalam konteks kemudian melakukan penjualan atas objek yang sedang dalam sengketa atau dalam bentuk kesepakatan misalkan gitu ya, bahwa pihak pertama menyerahkan kekuasaan kepada pihak kedua untuk pihak kedua dapat melakukan pengurusan terkait dengan proses terkait dengan sengketa itu misalkan gitu ya. Itu sesuatu yang kemudian bisa dilakukan dalam konteks agar kita menghindari bahwa notaris atau katakanlah dalam konteks dia selaku PPAT juga kan ada ketentuan di mana kemudian PPAT tidak boleh membuat akte yang kemudian menimbulkan sengketa pertanahan. Nah, itu juga bisa kemudian ditarik ke dalam ranah yang kemudian masuk ke notaris. Demikian, Mbak Adis. Terima kasih, Kang. Baik, ini ada lagi. Boleh dibacakan ya? Ya, silakan Mbak Andrea. Kang Udin, kapan kita menggunakan akte pelepasan hak dan kapan kita menggunakan akta jual beli? Menggunakan akta pelepasan hak dari tanah Girik, tanah AJB, SHM untuk dialihkan kepada badan hukum menggunakan APH. Bila alas hak sudah berupa SHGB, apakah peralihannya haknya menggunakan AJB? Nah, demikian. Baik. Baik, jadi memang dalam praktik ya, kalau kita bicara konteks mana yang dipakai gitu ya, kalau sudah HGB rasanya lebih efektif kalau kemudian langsung dibuatkan akte jual beli, kan gitu ya. Kenapa lebih efektif dibuat akte jual beli? Kan prosesnya langsung, ya. Apalagi misalkan pengembangnya itu katakanlah misalkan atau badan hukumnya itu tidak memerlukan izin lokasi. Makanya tadi di dalam slide saya sebutkan dimungkinkan tanpa izin lokasi, dimungkinkan tanpa izin pemindahan hak gitu ya. Misalkan kawasannya itu adalah kawasan katakanlah kawasan industri, kawasan KEK gitu ya, kawasan ekonomi khusus misalkan, itu kan nggak usah lagi yang disebut sebagai izin lokasi gitu ya. Kalau tanah di situ ya udah dibuatkan aja. Berarti kan kalau udah dalam bentuk sertifikat tinggal dibuat akte jual beli. Nah, tapi problemnya kan kadang-kadang dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan swasta, katakanlah perumahan gitu ya, objek tanahnya itu adalah masih dalam bentuk belum bersertifikat, dalam bentuk girikah gitu ya, kikitir atau apapun namanya ya, dengan berbagai macam variasi nama di Indonesia kan, di daerah Tangerang misalkan girik misalkan gitu ya. Nah, itu lebih cenderung lebih gampang, lebih simpel dalam bentuk SPH.
Ya walaupun tadi persyaratan-persyaratan dalam konteks misalkan untuk kepentingan pengembang, dalam kepentingan perumahan gitu ya, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 harus tetap diperhitungkan. Artinya dalam konteks 114 Undang-Undang 1 Tahun 2011 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan sebetulnya disebutkan bahwa akte pelepasan hak itu harus terlebih dahulu ada izin pemanfaatan ruang. Sebelumnya izin lokasi. Nah, kalau misalkan di bawah 1 hektar, berarti kan tidak perlu ada izin lokasi, tetapi harus ada pertimbangan teknis dari kantor pertanahan setempat, gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan memang kemudian syarat-syarat untuk kepentingan SPH itu terpenuhi, ya dibuatlah dalam bentuk SPH, gitu ya. Nah, walaupun misalkan objeknya tanah girik, walaupun objeknya adalah tanah hanya masih berupa akte jual beli, gitu ya, jadi belum bersertifikat. Walaupun kemudian juga bisa saja ya sertifikat hak milik karena kemudian katakanlah ada 20 sertifikatnya gitu ya, sertifikat hak milik sampai 20 biji gitu ya, dibuatnya juga SPH juga karena kemudian nanti kan kalau dengan SPH gitu ya, dengan surat pelepasan hak, dengan akte pelepasan hak yang dibuat dengan akte notaris gitu ya, nanti akan kemudian dari yang 20 bidang tadi dijadikan menjadi satu sertifikat. Itu akan lebih mempermudah juga dalam konteks kepemilikan hak atas tanah untuk badan hukum. Karena tadi yang saya sampaikan dari SPH tadi ya setelah dibuatkan SPH diajukan ke BPN untuk pembuatan sertifikatnya gitu ya. Nah, kemudian akan dibuatkan PBT ya. Kalau misalkan sertifikatnya ada 20 dan kemudian itu adalah satu hamparan, berarti kan akan menjadi satu sertifikat. Akan menjadi satu PBT gitu ya dari 20 sertifikat. Karena sertifikat yang 20 tadi kemudian kan akan dimatikan menjadi tanah negara. Jadi nomor-nomor haknya sudah tidak ada lagi menjadi satu PBT. Kemudian setelah satu PBT kemudian diajukan permohonannya dilakukan pemberian SKPH, surat keputusan pemberian hak, kemudian diterbitkan sertifikat. Itu akan lebih mempermudah. Ya, jadi artinya bagaimana kemudian kita menentukan apakah dalam bentuk SPH atau dalam bentuk akte jual beli dalam sudah HGB dalam bentuk akte jual beli, maka ditentukan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tentu kepraktisan ya, tentu juga dalam konteks kecepatan itu yang harus diperhatikan atau diperhitungkan karena kalau kita bicara tentang dibuatkan sertifikat dulu atas nama orang perorangan misalkan dari tanah girik gitu ya, itu udah pasti akan lama ya, apalagi misalkan mengikuti program tidak mengikuti program PTSL. Ya, mengikutinya adalah sporadik gitu ya. Kita tahu juga PTSL itu banyak sekali cacat yang cacat bawaan yang kemudian terjadi dalam konteks pembuatan sertifikatnya. Begitu, teman-teman. Ya. Mbak Andrea? Kang, satu lagi ya, Kang ya. Monggo. Udah semakin siang, nggak kerasa nih udah 1:30. Wah. Jadi izin bertanya Kang Udin, ini ada Tuan A meninggal dunia, ahli warisnya istri dan 3 orang anaknya. 1 anak masih WNI, 2 anak sudah WNA. Nah, apakah bisa, ini mau balik nama waris ya sertifikatnya, apakah untuk yang WNA ini dapat dibuatkan akte pelepasan hak? Sehingga sertifikat nanti balik nama warisnya ke atas nama istri dan 1 anak yang masih WNI tadi. Gitu, apakah bisa ya Kang ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, sebetulnya kalau dia masih katakanlah ya kan terkait dengan meninggal dunia itu adalah ada peristiwa hukum kan gitu ya. Nah, pasal 21 ayat 3 UPA kan disebutkan jangka waktu terkait dengan bisa lakukan balik nama ke atas nama WNA ya, yang tadi karena akibat hukum gitu ya atau demi hukum itu adalah 1 tahun. Jadi kalau misalkan 2 orang WNA-nya tadi katakanlah bisa kemudian melakukan proses balik nama setelah atau sebelum 1 tahun setelah meninggal itu sebetulnya bisa langsung balik nama ke atas nama mereka gitu loh. Nah, oleh karenanya maka kemudian harus dilihat batas waktunya itu berapa lama sampai kemudian akan dibalik nama tadi. Ya, berarti kan dihitung pada saat meninggal, pada saat terjadinya pewarisan. Jadi pewarisan itu terjadi kan pada saat meninggalnya si pewaris. Katakanlah misalkan si pewaris meninggal tanggal 1 Januari 2021 deh ya.
1 Januari 2021. Ya, anaknya ada 2 ahli warisnya adalah anaknya WNA, istrinya WNI, terus kemudian anak yang lain ada 2 WNI. Berarti ada 5 gitu ya, anaknya 4, istrinya 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya kan bisa balik nama nggak? Kesemuanya bisa. Walaupun sertifikatnya adalah hak milik, walaupun sertifikatnya adalah HGB. Nah, batasnya sampai kapan? Sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, tapi kalau misalkan ternyata meninggalnya itu si pewaris itu adalah di tanggal 1 Januari 2019 misalkan. Nah, baru kemudian diproses sekarang. Berarti kan sudah tidak bisa lagi dibalik nama ke atas nama warga negara asing tadi. Tapi tetap warga negara asing tadi sebagai anak gitu ya, dia adalah ahli waris, tapi tidak dalam konteks ahli waris yang kemudian melekat pada hak atas tanah yang berbentuk hak milik tadi. Dia masih punya yang disebut juga prioritas untuk mendapatkan. Nah, bagaimana caranya agar kemudian bisa dilakukan proses itu? Ya tadi yang disebutkan, bisa nggak dilakukan penolakan waris terkait dengan objek tadi, bisa dilakukan penolakan waris. Atau dalam konteks dia ternyata misalkan beragama Islam, ya misalkan. Nah, bisa saja kemudian dalam konteks pewarisan tadi dia melakukan yang disebut sebagai taharuj. Apa yang disebut sebagai taharuj? Yaitu mereka menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya artinya berarti kan mereka menyatakan ya wis, aku nolak, aku nggak mau ini ya, aku serahkan semuanya kepada dirimu misalkan gitu ya, kepada saudara-saudara yang lain. Yaitu konsep taharuj gitu loh. Ya, karena kalau dalam konteks hukum waris Islam itu kan tidak dikenal yang disebut sebagai penolakan waris. Beda dengan hukum waris perdata Barat ya, hukum waris yang tunduk untuk golongan timur, untuk golongan Tionghoa. Ya dimungkinkan untuk yang disebut sebagai penolakan. Tapi penolakan itu sendiri memang tidak bisa kemudian penolakan hanya sebagian dari warisan gitu loh. Rumah ini saya nolak, tapi rumah yang sana saya nggak nolak karena bagus misalkan, nggak bisa. Itu Mbak. Ya, baik. Mbak Andrea? Baik, nah ini ada permintaan satu khusus nih, katanya sebelum ditutup aku minta Mas Joko Karyoso, silakan dibuka mic-nya Mas, sudah dijadikan co-host. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ya, siang. Sehat selalu, Mas Joko. Salam sehat selalu ya. Prof, mohon izin ada pertanyaan nih, Prof. Ada 2 akte yang saya buat, yaitu kedua-duanya adalah objeknya adalah mengenai tanah negara bekas guna bangunan, di mana dua-duanya adalah merupakan ahli warisan. Jadi yang pertama, saya buatkan akte pelepasan, akte jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah. Ya, itu boleh ya Prof ya, karena lunas. Terus yang kedua adalah mengenai akte pengikatan perjanjian jual beli yang di atas objek yang sama, yaitu atas tanah negara bekas guna bangunan, di mana di dalam PPJB tersebut saya masukkan klausul mengenai kuasa, yaitu kuasanya apabila nantinya sudah dikeluarkan sertifikat atas hak atas tanah dan atas nama si pahala ahli waris, pada saat itu juga si pihak kedua akan membayar lunas harga tanah dan bangunan, dan selanjutnya pihak pertama dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan penandatanganan akte jual beli tersebut. Dan di dalam akte tersebut juga sudah saya buatkan proteksinya mengenai 1266 dan 1267, di mana di dalam ahli warisnya itu terdapat ada 2 orang, 1 orang anak dan 2 orang cucu. Jadi dalam arti ini 2 orang anak, tetapi yang 1 sudah meninggal. Yang saya tanyakan, boleh ya Dok, boleh ya Prof, saya membuatkan 1 adalah akte jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah, yang pertama. Terus yang kedua mengenai akte PPJB dan kuasa tersebut, tapi mohon maaf, saya telah berkonsultasi dengan BPN setempat, ya, kantor pertanahan setempat, dan BPN mengingatkan kepada saya, boleh dibuatkan pengikatan jual beli atas tanah negara, tetapi jangan melibatkan BPN.
Dia bilang begitu. Nah, kalau begitu mohon saran dan petunjuk dari Profesor. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya didoain untuk cepat-cepat jadi profesor tuh. Syarat-syaratnya juga belum lengkap. Mau minta ke Mbak Andrea itu apa ininya? Diaminin dulu, Prof. Profnya diaminin dulu. Ya, amin pasti. Baik, langsung ya Mbak Aren ya, Mbak Andrea ya. Silakan. Jadi pertama justru yang paling benar menurut saya adalah terkait dengan jual beli bangunan dan pengoperaan hak. Ya, nah yang pengikatan jual beli dan kuasa untuk mengurus gitu ya, atau kuasa untuk menjual dalam konteks HGB yang sudah berakhir itu yang dalam kerangka hukum tanah nasional itu tidak memungkinkan, Pak Joko. Kenapa saya sebut tidak memungkinkan? Karena tadi saya sebutkan bahwa dalam konteks hak atas tanah, termasuk juga hak yang lain gitu ya, dikenal yang disebut sebagai asas nemo plus juris. Nemo plus juris itu adalah suatu asas yang kemudian dipakai dalam kerangka hukum tanah nasional bahwa dia itu tidak boleh ngapa-ngapain selain yang dia miliki gitu loh. Nah, tadi kan kalau dibuat jual beli bangunan, karena yang dijual adalah bangunan. Iya. Ya bangunannya kan ada gitu ya, tapi haknya dioperkan, artinya dioperkan itu berarti kan bukan dalam konteks dijual, walaupun istilahnya memang sebetulnya bikin kita agak gamang gitu ya. Tapi kantor BPN atau Kementerian ATR memang kemudian membedakan konsep yang tadi saya sebutkan, pelepasan dan jual beli gitu loh. Kalau konsepnya jual beli hari ini itu adalah punya saya, dibuat aktenya, maka hari ini pula adalah punya pihak pembeli. Tapi kalau konsepnya pelepasan atau pengoperan yang tadi diistilahkan jual beli bangunan dengan pengoperan hak, hari ini saya lepaskan gitu ya, maka haknya itu kemudian menjadi tanah negara. Ya. Artinya karena itu adalah kemudian HGB-nya sudah berakhir, kan itu tanah negara. Makanya kemudian tidak bisa dong tanah negara itu dijual dengan konsep 1457 KUH Perdata gitu loh, jual beli kan core-nya. Makanya BPN pasti ngomong seperti itu ya, jangan melibatkan saya lah. Ya karena kan seakan-akan nih Mas Joko, kalau misalkan kemudian dia mengakomodasi terkait dengan jual beli tanah negara yang kemudian didaftarkan, seakan-akan dia turut serta untuk kemudian memayungi suatu jual beli tanah negara tadi. Nah, kalau kita bicara tentang konsep teman-teman kejaksaan juga kan menganggap bahwa kalau itu adalah tanah negara ya nggak bisa dong dibuat aktenya dalam bentuk jual beli. Ya makanya kenapa saya sebutkan bahwa PP 18 2021 itu adalah pintu masuk yang cukup baik dalam konteks kemudian kita akomodasi yang disebut sebagai bekas pemegang HGB. Karena itulah ketentuan yang pertama yang kemudian letterlock gitu ya, melekat gitu ya, yang ada setelah UPA itu ada gitu ya. Artinya dalam konteks PP 2497, dalam konteks yang lain-lain itu belum pernah kemudian dibahas terkait dengan hak prioritas tadi, Mas Joko. Nah makanya bukunya Dr. Julius Sembiring, misalkan bukunya Guna Negara, Dr. Guna Negara, sebetulnya itu sebagai bahan yang kemudian bisa dipakai dalam konteks PP 18 2021 tentang hak prioritas tadi, Pak Joko. Ya. Artinya menurut saya memang kalau pengikatan jual beli hanya terkait dengan hak atas tanah yang memang sudah ada hubungan hukum secara formal dengan pemegangnya. Artinya katakanlah kalaupun girik ya PPJB boleh dibuat karena formalnya misalkan atas nama yang bersangkutan gitu ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan bekas tanah HGB, bekas tanah HGU itu tidak bisa dibuat dalam bentuk akte pengikatan jual beli, apalagi dalam bentuk akte jual beli. Demikian Mas Joko. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama. Terima kasih. Tak terasa sudah siang. Sebenarnya mungkin masih banyak juga yang mau bertanya nih, Kang. Mbak Andrea, kita tutup. Ya, kita tunggu lagi yang lain ya. Ini materi yang lain kita bahas. Nanti kita ada materi yang lain ya di kesempatan yang lain. Silakan Mbak Reni. Ya,
Terima kasih kepada Kang Udin atas materi yang diberikan pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan peserta, juga atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Saya Reni Bernadetta dan juga Mbak Andrea sebagai moderator banyak mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu materi ini bermanfaat untuk rekan-rekan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih banyak kepada Kang Udin atas materinya, Kang Udin atas ilmu-ilmunya. Sehat selalu ya Kang. Amin, sama-sama Terima semuanya. kasih. Rekan-rekan Didoakan profesornya segera. Amin. Amin. Baik, saya kembali kepada MC rekan Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada video dulu dari host, sepertinya. Pandemi belum berakhir, jangan panik dan tak perlu khawatir. Tetap semangat dalam pikir. 3M lakukan, 3M galakkan. Ingat selalu pesan ibu, sabda Pandito Ratu. Jagalah jarak aman, rajinlah cuci tangan, pakai masker kata dokter, kalau ada hand sanitizer. Corona bukan beban, bersama kita lawan, dengan doa dan usaha, dengan 3M kita bisa. Optimisme tanamkan, pesimisme singkirkan, kita kuat, kita hebat. Salam Indonesia sehat. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Udin Narsudin, dan juga Ibu Reni Bernadette, serta Ibu Andrea Septiani, selaku moderator kita. Rekan-rekan peserta webinar hari ini, telah sampai kita di penghujung acara. Izinkan saya untuk ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengda Kota Tangerang Selatan, Ibu Diah Sukma Permatariani, beserta jajarannya, rekan-rekan panitia, rekan Natalia Pandiangan, rekan Irwan Azwir, rekan Heni Junaidi dan rekan Claudia Henry, rekan Hamarce Krishna, rekan Reni Bernadette, rekan Mimi Mariana, rekan Lisa Sujanto, rekan Aryeni, rekan Eva, seluruh para penasehat Pengda Tangsel dan rekan yang telah membantu suksesnya acara kita pada hari ini. Dan tak lupa Mahfud Grosse yang telah mendokumentasikan acara ini. Acara ini tentunya nanti akan ditayangkan di Facebook dan Grosse TV dalam beberapa hari mendatang. Izinkan saya menutup acara webinar hari ini dengan seuntaian kata-kata mutiara. Ketika hidup ini hanya untuk diri sendiri, maka ia akan terasa sangat singkat dan tidak bermakna. Tetapi ketika hidup ini kita persembahkan untuk orang lain, ia akan terasa panjang, dalam, dan penuh makna. Akhir kata, saya selaku pemandu acara mewakili segenap panitia Pengda Ikatan Notaris Indonesia, Kota Tangerang Selatan, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.